sejarah. Em, ini adalah kawasan Teluk Bone yang menjadi apa namanya perhatian dari tulisan ini. Oh, ada satu bahan diskusi kalau kita membicarakan sejarah maritim. Pertanyaannya begini selalu muncul. Laut itu pemisah atau penghubung? Pertanyaan serupa juga boleh saya ganti dengan Teluk Bone itu pemisah atau penghubung. Nah, bagi masyarakat yang tidak mampu mengarungi Teluk Bone dari pantai eh, timur eh, Teluk Bone dan Pantai Kolaka, maka Teluk Bone akan menjadi pemisah. Tapi sebaliknya, jika Teluk Bone itu sudah berhasil diarungi, sudah dapat diatasi, maka Teluk Bone, perairan Teluk Bone itu menjadi penghubung. Nah, dengan kata lain, sebetulnya diskusi mengenai laut, teluk, selat, samudra sebagai pemisah atau penghubung, menurut saya itu sangat ditentukan oleh kemampuan mengatasi jarak. Jadi ketika jarak sudah dapat diatasi, maka sesuatu yang sifatnya pemisah itu akan berubah menjadi penghubung. Nah, Teluk Bone dalam kerangka SEA sistem atau pendekatan sistem bahari itu merupakan satu eh, unit bahari yang terhubung dengan sistem atau unit bahari yang lain seperti eh, Laut Flores, ya kan, Laut Banda, lalu kemudian Selat Makassar dan sebagainya. Nah, dengan begitu Teluk Bone ini sejarah kawasan Teluk Bone ini tidak berdiri secara otonom di kawasan Teluk Bone itu sendiri. Dari karya yang ditulis oleh Subarman Salim ini secara nyata menunjukkan pada kita bahwa betapa luasnya jaringan yang terbangun dari kawasan Teluk Bone oleh orang-orang Bone, orang Bajo, dan suku bangsa lainnya yang ada di kawasan itu. Dengan begitu, mengkaji kawasan Teluk Bone ini sebetulnya tidak hanya berkontribusi untuk memahami sejarah lokal kawasan itu, tetapi secara nyata dapat dipakai sebagai titik tolak untuk memahami sejarah Nusantara dan sejarah Asia Tenggara Maritim. Ya, sebab jaringan dari kawasan Teluk itu oh, lebih luas dari Teluk itu sendiri. Kira-kira begitu. Nah, ada tiga pelabuhan yang menjadi fokus dari karya ini, ya, yaitu pelabuhan Bajoe, Kolaka, dan Boipina. Nah, bicara tentang pelabuhan, saya teringat dengan Fernand Braudel, eh, peletak dasar kajian sejarah maritim dengan pendekatan struktural, mengatakan bahwa pelabuhan itu adalah titik tolak dari jaringan maritim. Jadi, membicarakan jaringan, maka titik tolaknya adalah pelabuhan. Saya kira ketika penulis buku ini menyebutkan jaringan, maka uraiannya akan bertolak dari tiga pelabuhan, dari Bajoe, Kolakam, ataupun Boipina. Nah, jadi siapapun ya bagi rekan-rekan yang ingin mengkaji jaringan maritim, ya maka titik tolaknya adalah pelabuhan. Tentu bukan laut yang akan menggerakkan itu, melainkan para pelaut dengan menggunakan eh, perahu-perahu yang mereka punya. Nah, sebagai tambahan analisis bahwa di dalam menjelaskan jaringan maritim lewat pelabuhan, eh, seorang ilmuwan namanya Leong Sao Hong mencoba untuk membuat kategorisasi dalam menganalisa pelabuhan sebagai titik tolak dari jaringan maritim, yaitu feeder point atau pelabuhan pengumpan, collecting center sebagai pusat pengumpul, dan entry port. Nah,
pertanyaannya adalah tiga pelabuhan yang ada di kawasan Teluk Bone yang menjadi objek kajian ini berperan sebagai apa? Feeder point, collecting center, atau entry point. Nah, feeder point biasanya pelabuhan yang berada di sebuah teluk yang kecil, yang tidak punya dermaga, di mana kapal hanya singgah begitu saja. Perahu hanya singgah begitu saja. Dan di sana barang-barang dibawa oleh di sekitarnya, baik dari pesisir maupun dari pedalaman. Sedangkan collecting center biasanya juga terletak di sebuah teluk yang lebih besar, dekat muara sungai, ya, dan merupakan pusat pengumpulan barang terbesar di kawasan itu, yang nantinya akan mendapatkan suntikan komoditas dari feeder point atau pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar. Sedangkan yang ketiga adalah entrepot atau pelabuhan utama yang secara geografis letaknya berada di jalur pelayaran internasional. Saya kira Teluk Bone tidak pada posisi itu, ya. Tapi sudah pasti pelabuhan yang ada di luar kawasan Teluk Bone, berada di jalur pelayaran internasional yang memiliki fasilitas pergudangan yang lengkap. Dia punya gudang, punya pelabuhan yang banyak, pelabuhan yang bagus, lalu kemudian ber, eh, komoditasnya sangat beragam dan jumlahnya pun sangat banyak. Kalau kita kaitkan dalam konteks Sulawesi Selatan, maka yang berperan sebagai entrepot itu adalah Makassar. Jadi dari paparan buku ini jelas bahwa Bajoe, Kolakan, dan Boy Pinang itu termasuk dalam kategori collecting center atau tempat pengumpulan aneka komoditas dari kawasan Teluk Bone. Lalu akan dibawa kemana sangat bergantung pada tujuan dari perahu atau kapal-kapal yang membawa komoditas. Itu satu di antara tujuannya adalah Makassar sebagai entrepot. Tapi itu tidak secara otomatis semua barang dari tiga pelabuhan itu harus ke Makassar. Pada kenyataannya barang-barang dari komoditas itu bisa ke pelabuhan yang lain. Ambil contoh misalnya dari Boy Pinang akan dibawa ke pelabuhan Bau-Bau di Buton, ya. Demikian juga dari Bajoe akan dibawa ke Nusa Tenggara di Bima dan sekitarnya. Jadi itu tidak secara otomatis. Nah, eh, sebetulnya dengan membaca ini pada mulanya saya mengharapkan dapat mendapatkan narasi tentang bagaimana terbentuknya pelabuhan itu, Bajoe, Kolaka, dan Boy Pinang. Nah, ia menjadi sentra dari kajian ini, maka sedianya memang ada uraian yang lebih komprehensif mengenai sejarah terbentuknya pelabuhan Bajoe, Kolaka, dan Boy Pinang. Tapi seperti saya katakan di awal tadi, penulis ini sebetulnya sengaja menampilkan parsel-parsel pengetahuan mengenai tiga pelabuhan itu dengan harapan pembaca akan berupaya untuk mencari tahu lebih lanjut. Jadi dia memberi semacam penerang bagi peneliti berikutnya. Ya, dengan begitu karya ini tidak menutup akhir dari studi tentang kawasan Teluk Bone, tapi bagi saya ini adalah awal dari sebuah karya yang akan membuka cakrawala berpikir kita, terutama para peneliti untuk mengkaji Teluk Bone. Kalau buku ini mengungkap ketiganya, sebetulnya eh, penulis selanjutnya bisa menulis satu-satu. Ya, ada yang menulis Bajoy, ada yang menulis Kolaka, dan ada yang menulis Botwina dalam kerangka jaringan Teluk Bone. Lalu kategorinya apa juga tadi belum sempat disebutkan dan hubungan antar ketiganya. Ya, saya belum menemukan bagaimana hubungan antara ketiga pelabuhan ini. Apakah hubungan mereka baik-baik saja, ya, ataukah ada hubungan yang sifatnya komplementatif, ya, atau kompetitif, ya, saling melengkapi, ataukah saling bersaing, ya. Saya kira di tahun 50-an sebagai contoh, ya, antara dua kawasan ini kan dikuasai oleh dua pihak yang berbeda. Kolaka dan sekitarnya pernah di bawah kuat pengaruh DITI, Bone dan sekitarnya pernah di bawah pengaruh kuat TNI.
Dan saya kira di zaman itulah antara lain kita bisa mengambil contoh bagaimana pelabuhan-pelabuhan ini saling bersaing, ya seperti yang saya lakukan dalam studi tentang pelabuhan kembar di Mandar, Pambawang, dan Majene. Secara kasat mata orang melihatnya biasa-biasa saja. Tetapi ketika terjadi peristiwa tahun 50-an, saya bisa membuktikan bahwa kedua pelabuhan itu bersaing ketat dan pada akhirnya menyebabkan satu mengalami keruntuhan. Nah, studi tentang kawasan Teluk Bone saya kira akan semakin menarik kalau eh, para penulis berikutnya mencoba untuk melihat, menganalisis bagaimana hubungan antar pelabuhan itu apa bersifat kompetitif atau komplementatif, ya saling melengkapi. Nah, ini adalah tiga pelabuhan yang dimaksud ya dari penulis buku ini ya. Eh, Sebagai pembaca eh, awam yang tidak mengenal kawasan Teluk Bone, saya kira akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi di mana sebetulnya pelabuhan Bajoe, Kolaka, dan Waipina. Ya, oleh karena itu, ya ke depan jika ada yang mengkaji ini lagi atau jika karya ini kemudian diterbitkan dalam edisi berikutnya, akan sangat bagus jika dilengkapi dengan peta sebaran tiga pelabuhan di kawasan Teluk Bone itu. Karena itu hal yang paling prinsipil. Buku ini meskipun lahir di Teluk Bone oleh seorang putra Bone, tetapi setelah ditulis akan menjadi konsumsi publik yang saya kira belum tentu pembaca itu lahir dan besar di kawasan Teluk Bone. Sehingga paparan wilayah geografis tiga pelabuhan ini menjadi sesuatu hal yang sangat mutlak adanya di buku yang ada di tangan pembaca nantinya. Nah, sumber data yang digunakan saya terkesan sekali ya, selain studi kepustakaan ya, dan juga observasi, dan penulis berhasil melakukan wawancara dengan 12 pelaku dalam berbagai profesi, mulai dari pemilik kapal atau perahu, nahoda, awak kapal atau awak perahu, pedagang, ya, pasopir, tokoh masyarakat, dan juga peneliti atau juga dosen. Kalau melihat sebaran informasi yang diperoleh, ya, dan eh, cara penyajian karya ini, maka saya boleh menyebut ini sebagai satu contoh etnografi sejarah bahari, ya, karya etnografi. Ya. Sebab karya ini ditulis berdasarkan apa yang dituturkan oleh para pelaku yang masih hidup, terutama 12 orang yang diwawancara ini. Nah, ini satu contoh karya etnografi sejarah bahari yang saya kira sangat bagus dan memberi ruang bagi teman-teman yang lain untuk melakukan hal serupa atau lebih dari itu. Nah, bagaimana dengan jaringan Teluk Bone terbentuk? Ya, yang pertama, sebagaimana saya sampaikan di bagian awal, kita harus mengakui berdasarkan fakta sejarah kawasan itu bahwa Teluk Bone adalah tempat lahirnya kebudayaan Bahari Bugis Makassar. Ini dapat kita lihat lewat kisah yang sangat terkenal di Sulawesi Selatan, yaitu kisah tentang kapal dan pelayaran Saweri Gading sekitar abad ke-14. Ya, kisah itu kan bermula dari Luwu atau titik awal, titik apa ya, pertemuan apa ya kalau digambarkan eh, pusat adalah Teluk Bone itu kira-kira. Nah, kisah dan sejarah kawasan ini atau Sulawesi secara umum selalu mengaitkan dengan Luwu dan kisah Salatiga. Dengan begitu, maka karya ini sangat eh, berharga, terutama di dalam memberikan kita arah untuk mengenal bagaimana dinamika sejarah di tempat lahirnya kebudayaan Bahari Bugis Makassar itu. Nah, lalu ketika eh, jalur rempah ya, berkembang dan Makassar sebagai entrepot rempah berkembang pada abad 16 dan 17, kawasan ini menjadi sangat strategis. Ya. Saya kira kalau kita melihat sejarah politik Sulawesi Selatan, bangkitnya Makassar dengan ekspansi politiknya yang luar biasa di abad ke-16 dan lokasi-lokasi yang disasar
itu adalah daerah-daerah yang strategis dan punya potensi ekonomis. Kawasan Teluk Bone pada masa itu adalah salah satu daerah penghasil beras yang sangat dibutuhkan oleh Pelabuhan Makassar. Nah, pada konteks inilah jaringan Teluk Bone mengalami perkembangan. Tidak hanya di dalam tataran kawasan itu, tetapi lebih keluar dari kawasan itu. Nah, penulis juga menghadirkan bagaimana pengaruh Perang Makassar. Bagi saya, Perang Makassar itu eh, bukan sekedar peristiwa politik, tetapi ia menjadi titik balik dalam hegemoni politik dari Makassar ke Bugis dan juga secara nyata dinyatakan oleh penulis ini sebagai stimulus terjadinya diaspora Bugis ke berbagai wilayah di Nusantara pada abad ke-17 dan abad-abad berikutnya. Nah, lalu tidak dapat dipungkiri pula bahwa Teluk Bone merupakan pusat jaringan bahari orang Bugis. Ia pernah menjadi simpul jaringan diaspora Bugis ke berbagai pelabuhan di Nusantara dan sampai di pantai utara Australia. Hal itu dengan jelas dituangkan di dalam buku ini. Nah, ada satu hal yang menarik dan sekaligus juga merespon apa yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya mengenai Undang-Undang Pelayaran dan Perniagaan Amanagapa. Sayangnya undang-undang ini kurang mendapat porsi dalam elaborasinya. Padahal menurut saya inilah apa ya saripati dari jaringan Teluk Bone dalam konteks historis dan itu dapat dibuktikan. Tadi penulis dalam paparannya sempat menyebutkan bagaimana sistem komenda, bagaimana sistem perdagangan, sistem usaha yang melibatkan pemilik modal dan pengguna modal. Bahwa bila terjadi eh, kecelakaan atau sebab terjadinya kerugian dalam usaha yang disebabkan oleh kondisi alam atau di luar perbuatan pengguna modal, maka itu tidak dibebankan kerugiannya pada pengguna, melainkan kembali kepada pemilik modal. Hal itu diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Pelayaran dan Perniagaan Amanagapa. Jadi ini menarik, ternyata Undang-Undang Pelayaran Amanagapa yang ditulis yang dikodifikasi tahun 1671 itu masih dipakai oleh masyarakat Bugis di kawasan Teluk Bone sampai sekarang, sebagaimana disebutkan oleh penulis ini. Jadi kalau saya boleh menyarankan kepada rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan mahasiswa, coba memberanikan diri untuk mengkaji bagaimana implementasi hukum pelayaran perlindungan Amanagapa yang ditulis 1671 ini sekarang, terutama di kawasan Teluk Bone. Hukum tentang rumpon yang tadi disebutkan oleh penulis buku ini, itu jelas ada dalam pasal 7. Ya. Dan masih banyak pasal-pasal yang lain dari Undang-Undang Pelayaran Amanagapa itu sangat menarik sekali. Ya. Berbagai sajian fakta sejarah yang ada dalam buku ini sebetulnya terkoneksi langsung dengan Undang-Undang Pelayaran dan Perniagaan Amanagapa. Namun dalam analisis dari buku ini penulis rupanya membiarkannya. Bagi saya salah satu cara untuk membuktikan kebudayaan bahari Bugis yang bertahan selama beberapa abad itu bisa dimulai dengan mengkaji hukum pelayaran dan perniagaan Amanagapa dalam konteks kekinian. Dan nyatanya itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Dan saya kira ini satu ide yang menarik dan rencana topik kajian yang sangat bagus bila ada yang berminat. Nah, jaringan Teluk Bone mengalami satu kondisi yang uh, dinamis ya pada tahun 50-an sampai dengan tahun 60-an ketika terjadi gerakan DITI bahwa ada pihak yang menguasai kawasan itu, ada TNI dan ada DITI yang kemudian terlibat dalam praktek penyelundupan kopra di masa itu.
Nah, lalu hal yang lain yang juga tidak kalah penting yang disebutkan dalam buku ini adalah pada soal komoditas. Salah satu faktor yang membuat jaringan bisa hidup adalah komoditas. Karena orang yang berlayar di kawasan Teluk Bone itu tidak hanya sekadar memamerkan kultur bahari mereka, tetapi mereka juga berlayar demi untuk menghidupi keluarga mereka atau demi untuk mengepulkan asap dapur kalau di masa lalu kira-kira. Maka sudah pasti pelayaran itu juga di dalamnya ada usaha ekonomi. Dalam konteks ini disebut perdagangan maritim, di mana beras menjadi komoditas yang paling penting. Nah, kawasan Teluk Bone merupakan area utama penghasil beras di Sulawesi Selatan, saya kira sampai sekarang. Beras di masa lalu sampai sekarang ya merupakan bahan konsumsi dan komoditas perdagangan utama di jalur rempah Nusantara. Betapa kerajaan Goa Talo pernah berjaya kurang lebih 2 abad itu juga karena didukung oleh ketersediaan beras untuk menopang pelabuhannya, di mana permintaan untuk membarter rempah-rempah di Maluku itu ya harus menggunakan beras di samping komoditas yang lain. Maka bagi saya, dalam pandangan saya, ekspansi Goa Talo terhadap negeri-negeri di kawasan Teluk Bone itu punya alasan ekonomis yang sangat kuat, yaitu untuk mendapatkan beras yang menopang aktivitas di pelabuhannya dan jalan perdagangan rempah-rempah Makassar di Maluku dan juga kawasan lain. Nah, um, lalu eh, ada hal yang lain tentunya, sebagaimana juga dikemukakan oleh penulis buku ini, bahwa hingga kini beras dari Teluk Bone itu dikirim ke luar Sulawesi, ya, misalnya ke Kalimantan. Nah, artinya apa? Beras merupakan satu faktor yang menggerakkan jaringan Teluk Bone. Saya kira di sini ada Adinda Edil Akbar yang sejak S1, S2 dengan penuh perhatian mengkaji tentang perdagangan beras di Sulawesi Selatan. Saya kira kawasan Teluk Bone ini menjadi satu Udah apa kapan tuh? kal eh, lokasi kajian yang menarik untuk melihat bagaimana beras membangun jaringan Teluk Bone yang sudah dirintis oleh eh, Saudara Subarman ini. Komoditas yang lain yang juga mewarnai dinamika sejarah Teluk Bone itu adalah kopra. Bahwa kawasan Teluk Bone merupakan daerah penghasil utama kopra di Sulawesi Selatan. Ya, di sana ada Bone, ada Sinjai, ya, dan daerah sekitarnya, termasuk Selayar. Ya, Selayar dalam konteks jaringan eh, Teluk Bone, ia merupakan bagian dari jaringan Teluk Bone. Jadi Selayar tidak dilihat dalam kerangka wilayah administratif. Tapi kalau kita melihat Selayar dalam kerangka sejarah maritim atau dengan pendekatan sistem, ia masuk dalam jaringan Teluk Bone. Maka dengan begitu, kawasan Teluk Bone ini merupakan daerah penghasil beras terbesar, saya kira, di Sulawesi Selatan. Sorry, penghasil kopra terbesar di Sulawesi Selatan. Nah, kopra pernah menjadi komoditas niaga utama dalam jaringan perdagangan Nusantara sejak abad 19 sampai dengan abad 20. Ini satu di antara sebab mengapa kemudian KPM, ya, maskapai pelayaran Hindia Belanda yang disebut oleh penulis buku ini dengan rute 22, membuka rute di kawasan itu karena ada komoditas yang dibutuhkan. Antara lain adalah beras dan juga tentunya adalah kopra. Nah, itu alasan. Nah, tadi sudah saya terangkan bahwa pada paruh kedua abad 20 kopra di Teluk Bone itu diperebutkan antara DITI dan TNI. Ya. Nah, eh, ini adalah satu gambaran. Saya ingin mengatakan begini, Teluk Bone itu bukan semata ruang atau panggung sejarah bagi orang Bone, tetapi ia menjadi panggung sejarah bersama. Selain orang Bone, orang Bajoe, dan juga orang Mandar. Dalam studi saya, dalam disertasi saya, di masa puncak kejayaan pelayaran Mandar, pelaut-pelaut Mandar yang ingin berlayar ke Maluku dan Papua, itu pasti akan singgah di Teluk Bone, di kawasan Teluk Bone, melintasi kawasan itu. Untuk apa? Untuk mengambil beras dan komoditas yang lain yang akan nantinya mereka bawa ke Maluku dan Papua. Nah, ini satu contoh saja bahwa Teluk Bone itu menjadi panggung sejarah bersama masyarakat di kawasan
Gitu. Nah, itu bisa dilihat dalam buku saya Jaringan Maritim Komandan. Nah, pada akhirnya saya ingin mengutipkan spirit bahari orang Bone, orang Bugis, yang dengan nada yang merendah oleh penulisnya disebut dengan petuah. Tapi bagi saya itu lebih dari petuah. Dalam bahasa kontemporer atau bahasa anak zaman now itu spirit, ya, kira-kira. Dan itu adalah spirit bahari. Nah, saya mohon maaf bila melafalkan ini dengan tidak pas karena lidah saya bukan lidah orang Bone atau Bugis ya. Disebutkan bahwa pura babara sompeku, pura tangkisi guliku, ule bireni telin nato walie. Layar telah kukembang, kemudi telah kupasang, lebih baik tenggelam daripada kembali. Saudara Subarman telah mengibarkan layar untuk mengarungi Teluk Bone ya, lewat karya ini. Saya kira pelayaran tidak boleh berhenti di Teluk Bone, tapi harus dilanjutkan ke jalur-jalur yang lain yang menjadi apa namanya rute pelayaran orang-orang Bugis. Ini ada di halaman 60 dari buku itu. Lalu yang kedua, ya, ini satu pesan juga yang sangat menarik. Tinuluk kuala londre, pata kuala guling, pesona sompeko. Rajin kujadikan perahu, waspada kujadikan kemudi, tawakal adalah layarku. Dua spirit bahari yang dikemukakan oleh Subarman dalam buku ini bagi saya sangat penting dan menjadi sumber stimulus bagi generasi muda sekarang di dalam mengarungi kehidupan. Ya, rajin kujadikan perahu. Ini kan luar biasa nih. Ini betul-betul spirit nasihatnya itu nasihat laut. Waspada kujadikan kemudiku, tawakal kujadikan layarku. Sungguh suatu pesan yang luar biasa yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ya kepada tanda kita ya Suparman Salim yang telah menyajikan karya yang luar biasa. Ya sekali lagi ini adalah karya pembuka yang akan memantik teman-teman semua yang ingin belajar memahami sejarah kawasan Teluk Bone. Ya, yang terakhir sekadar untuk diperkenalkan saya sengaja menggunakan ini pakaian khas Lampung namanya kain tapis ya yang merupakan warisan jalur rempah. Jadi kalau orang Lampung bicara jalur rempah, kain tapis ini terwariskan sejak abad ke-16 dan bahkan lebih tua dari itu. Kita patut bangga menggunakan atribut budaya. Saya kira demikian Adinda Subair, saya kembalikan untuk kita mungkin lanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiaspora, tidak sebaliknya. Ya, saya kira orang Makassar juga berdiaspora pasca Perang Makassar. Karanggalesong ya kan bertualang di Jawa dan itu tersebut dalam babat tanah Jawa ya. Eh, Artinya yang pertama pastilah orang Makassar yang merasakan dampak dari peristiwa itu. Lalu yang kedua, mengapa orang Bugis berdiaspora ya? Eh, karena memang eh, ketika pelabuhan Makassar di bawah Belanda, otomatis akses untuk mengembangkan usaha di bawah kontrol Belanda. Meskipun kalau teman-teman membaca karya dari Hendrik Sutherland, Monson Trader tentang Makassar, sebetulnya apa ya perdagangan di Makassar itu justru berkembang, semakin berkembang setelah Perang Makassar, gitu ya. Apa buktinya? Undang-Undang Pelayaran dan Perniagaan Amanagapa yang dikodifikasi 1671 itu kan setelah Perang Makassar, gitu. Ya. Jadi ada satu cara pandang yang saya kira tidak selalu benar bahwa peristiwa politik itu berdampak besar pada apa, dinamika kebudayaan kita. Kebudayaan bahari pasca Perang Makassar justru semakin berkembang. Dapat dibuktikan dengan akhirnya
undang-undang pelayaran dan perdagangan. Bagi saya tidak mungkin undang-undang dibuat kalau tidak dibutuhkan dan tidak harus ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di saat itu. Nah, ketika undang-undang itu lahir, itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang mendesak dari aktivitas pelayaran dan perdagangan yang semakin sibuk itu. Nah, hanya memang begini, eh, dalam beberapa klausul dari perjanjian Bungaya itu disebutkan bahwa orang-orang Makassar atau rakyat Makassar itu dilarang berlayar ke timur, terutama ke Maluku. Nah, yang disebut rakyat Makassar itu bukan orang Makassar saja, tetapi adalah Makassar dan sekutu-sekutunya pada saat Perang Makassar. Siapa mereka? Orang Wajo, orang Bima, ya, orang Mandar, ya, yang pernah menjadi sekutu Makassar dalam Perang Makassar. Nah, dalam pasal itu disebutkan mereka tidak boleh berlayar ke Maluku, apalagi untuk berdagang rempah. Dan saya kira tidak hanya orang Makassar sebetulnya yang merasakan efek itu. Karena sejak atau pasca Perang Makassar, Belanda secara nyata itu kan menerapkan monopoli perdagangan, ya, bahwa semuanya di bawah kendali Belanda. Saya menduga, ya, ini tentu masih harus dikaji lagi, orang-orang Bugis, ya, orang Bone dan sekitarnya yang selama ini dapat menikmati keuntungan dari perdagangan Makassar dan sekitarnya itu tidak bisa lagi secara leluasa memanfaatkan potensi perdagangan di Sulawesi Selatan. Maka pilihan mereka kemudian adalah mengembara ke luar Sulawesi Selatan. Atau boleh jadi, nah ini hanya hanya apa namanya interpretasi saja, karena begitu kuatnya pengaruh Arung Palaka di Sulawesi Selatan, maka para bangsawan Bugis di tanah Bugis itu seolah tidak punya ruang untuk bisa bangkit. Maka mereka harus mencari arena baru. Mengapa? Karena Arung Palaka mendapat dukungan dari Belanda untuk melegalkan posisi politiknya. Sehingga orang-orang Bugis yang tadi juga sudah ditemukan oleh Kanda Subarman, yang mengembara meninggalkan Sulawesi Selatan itu kan eh, pada umumnya para bangsawan. Nah, saya menduga mereka tidak punya ruang luas untuk berekspresi dari sisi politik kekuasaan di Sulawesi Selatan di tengah kuatnya dominasi politik Arupalaka. Gitu. Jadi kalau begitu boleh jadi Arupalaka juga memberi andil bagi terjadinya diaspora orang Sulawesi Selatan, terutama para bangsawannya keluar Sulawesi Selatan, bukan hanya karena faktor kekalahan dalam Perang Makassar. Kalau tadi dikatakan oleh Anca, so, mengapa yang berdiaspora justru orang Bugis yang banyak, bukan orang Makassar, padahal Makassar kalah. Bagi saya itu justru kita harus melihat dengan perspektif yang lain. Boleh jadi dominasi Arupalaka yang luar biasa itu tidak memberi ruang yang luas bagi bangsawan Bugis yang lainnya untuk berkuasa. Maka mereka harus mencari tempat yang lain, membuat arena baru untuk menjadi penguasa. Nah, pengembaraan mereka kemana-mana itu kan pada akhirnya menjadi penguasa, bukan menjadi pelaut ataupun menjadi pedagang, tapi menjadi penguasa di negeri seberang. Nah, ini saya kira satu cara pandang yang bisa kita gunakan untuk setidaknya menjawab pertanyaan dari Anja tadi, mengapa orang Bugis, Bugis yang justru pergi kemana-mana. Jadi boleh jadi itu adalah kontribusi atau kalau kata Anda ya, itu warisan Arupalaka gitu. Ya, Arupalaka yang mewariskan itu kira-kira. Nah, itu soal itu ya. Uh, Lalu yang lain saya kira tadi soal kegelisahan para pelaut di tengah kelangkaan dan sulit mendapatkan sawi itu tidak hanya terjadi di Bugis, Makassar, di Mandar dan Buton pun juga terjadi. Ya, karena memang ada satu perubahan sebetulnya paradigma dari kalangan masyarakat bahari. Mereka dahulu memandang bahwa menjadi profesi pelaut itu akan mendatangkan banyak keuntungan. Bahkan saya ingat betul ketika meneliti di Mandar dan juga di Buton, di masa kejayaan pelayaran berdasarkan kesaksian para pelaku, mereka bilang begini, apalah gunanya kita bersekolah kalau menghabiskan uang orang tua. Lebih bagus pergi berlayar, sekali berlayar dapat uang dan bisa menyenangkan keluarga. Itu filosofi, itu cara berpikir generasi zaman kejayaan pelayaran dulu. Nah, tetapi seiring waktu, karena potensi perdagangan dan pelayaran itu tidak lagi menjadi sesuatu hal yang sangat menjanjikan, generasi sekarang kemudian berpikir dan generasi itu juga pun berpikir. Jadi
mereka tampaknya juga eh, segera melakukan evaluasi diri bahwa dengan kehidupan mereka sebagai pelaut tanpa bersekolah, pada akhirnya di masa tua seperti itu. Nah, pengalaman itu mereka tidak ingin terulang pada anak keturunan mereka, sehingga sebagian para pelaut menganjurkan agar keturunannya itu ya udahlah, Anda jangan nggak usah lagi ini, Anda sekolah aja. Saya pernah Sekolah. dulu wawancara diskusi dengan salah seorang keluarga pelaut yang ada kakaknya memilih jadi pelaut, adiknya memilih untuk sekolah, ya. Nah, ini satu fenomena etnografi yang menarik. Ketika kakaknya itu memilih menjadi pelaut, ya, selalu mengejek adiknya, kamu itu menghabiskan uang orang tua untuk sekolah. Saya sekali berlayar pulang bawa duit banyak bisa mensejahterakan orang tua, termasuk membiayai hidupmu. Nah, adiknya tentu merasa berkecil hati dengan kalimat itu. Tetapi apa yang terjadi kemudian sekarang? Dunia terbalik 180 derajat. Sekarang kakaknya yang dulu begitu sombong, ya, seringkali mendapat uluran tangan dari adiknya yang sekarang sudah jadi guru dan jadi PNS. Jadi anak-anak kakaknya itu tinggal sama adiknya, dihidupi oleh adiknya, disekolahkan oleh adiknya. Nah, gitu. Nah, artinya apa? Bahwa zaman sudah berubah, tantangan sudah berubah, dan pendidikan menjadi salah satu pilihan yang paling menjanjikan untuk menggapai masa depan. Nah, tetapi memang saya kira kita juga tidak boleh membiarkan itu terjadi. Perlu ada itikat, misalnya bagaimana anak-anak dari komunitas pelaut, komunitas bahari itu bisa menempuh pendidikan, ya, dengan tetap membawa latar kebudayaannya, menjadi pelaut, menjadi angkatan laut, ya kan, bekerja di dinas perhubungan yang berurusan dengan Ya, laut, ya. sehingga apa ya, kita tidak kehilangan jati diri kebaharian kita. Ya, saya membayangkan kalau orang Bajo, ya, orang Bajo, Bajo ya, menjadi angkatan laut coba. Ketika kapalnya mengalami problem di laut, nggak perlu butuh koordinasi, dia langsung terjun aja ke laut memperbaiki itu kapal. Karena dia lahir dari rahim pelaut, gitu kan. Coba kalau yang jadi pelaut adalah orang yang dari Toraja sebagai contoh, yang tidak mengenal laut. Ketika terjadi begitu, tunggu dulu, kita diskusi dulu gimana caranya. Nah, ya jadi ini adalah situasi-situasi yang bisa saja terjadi, gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan Anca tadi, mengapa mengalami apa kemunduran? Ya, zaman sudah berubah, peluang dan cara berpikir generasi sudah berubah pula. Tapi bukan berarti bahwa tradisi bahari itu mati. Dan saya kira nggak bakalan mati kecuali wilayah Indonesia berubah menjadi daratan semuanya. Sepanjang wilayah Indonesia masih sebagian besarnya adalah lautan, maka kebudayaan bahari akan tetap tumbuh. Ya, ya. Mungkin di dalam formula dan gaya yang berbeda di antar zaman yang berbeda pula. Ya, jadi saya yakin tetap akan tumbuh. Jadi nggak usah berkecil hati. Tinggal mungkin perlu ada semacam strategi kebudayaan. Ya, perlu ada strategi Iya. kebudayaan yang harus dibangun secara bersama oleh akademisi, praktisi, dan juga tentu adalah pemerintah. Jadi tidak boleh membiarkan urusan kebudayaan hanya menjadi tanggung jawab pemilik kebudayaan. Pemerintah, praktisi, dan akademisi harus mana itu dipikirkan secara bersama. Saya membayangkan kalau pemerintah punya keberpihakan kepada kelanjutan tradisi bahari, ya, mengapa tidak? Misalnya begini, kalau saya jadi bupati, misalnya Bupati Takala, ya kan, saya memberikan beasiswa mulai dari S1 sampai S3 bagi putra-putra Galesung dan sekitarnya kalau ingin melanjutkan Ya. pendidikan di bidang kemaritiman. Saya akan biayai. Ah, Bidang darat saya nggak mau. Kenapa? Karena orang ya. Galesung kan terkenal dengan kebahariannya. Nah, pemerintah daerah harus memikirkan itu. Ya kan, jangan hanya memberi mereka beasiswa untuk menjadi dokter. Ya, kalau begitu sama halnya dengan pemerintah berkontribusi mematikan kebudayaan baharinya. Nah, harusnya begitu. Ini beasiswa S1, S2, S3 yang mau masuk angkatan laut akan disupport seluruhnya oleh pemerintah eh, daerah. Saya yakin kalau itu dilakukan, pastilah anak-anak pelaut itu akan berbondong-bondong untuk sekolah di sekolah pelayaran dan menjadi angkatan laut. Dengan begitu bahwa pemerintah sudah apa namanya, berkontribusi di dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan bahari, gitu. Jadi sekali lagi hal ini tidak bisa dibiarkan hanya dialami dan menjadi tanggung jawab komunitas pelaut.
Tapi pemerintah, akademisi, dan praktisi harus mengambil bagian dari itu. Ya. Saya kira itu ya. Saya berdoa di antara kawan-kawan yang mendengarkan apa komentar saya ini, mudah-mudahan ada kepala daerah yang nanti akan menonton YouTube-nya memikirkan Ya, komunitas bahari amin. itu harus didukung dengan cara itu, berikan beasiswa. Ya, saya yakin pasti maulah mereka itu kan. Itu kan hanya karena persoalan ekonomi saja mereka nggak mau sekolah dan seterusnya kan. Gitu. Saya kira itu Adinda Subair. So, jadi keasikan ngomong. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, ya, terima kasih Pak Dr. Abdurrahman Hamid. Saya rasa optimisme yang sangat luar biasa malam ini dari peneliti-peneliti maritim. Eh, saya lihat masih ada satu pertanyaan. Kita silakan dulu kepada Pak Nafsar. Beliau adalah Ketua MGMP Kabupaten Goa. Mungkin ini juga menyambung dari apa yang kegelisahan yang disampaikan tadi Kak Uba terkait bagaimana eh, kurikulum maritim atau keresahan-keresahan yang terjadi di laut kemudian dibawa di sekolah ya. Kira-kira saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya hormati bapak-bapak, para narasumber yang hebat-hebat semua, Dr. Abdurrahman Hamid, Pak Subarman Salim, eh, Pak siapa tadi, Pak Hamzah tadi, Pak Subair, dan Pak Aidil Akbar, ya, yang mereka semua ini adalah pendekar-pendekar sejarah ya. Salah. Jadi hanya saya ingin menyimak saja, eh, karena beberapa pertimbangan saya, literasi saya tentang dunia kelautan, dunia maritim itu ada di titik, nah di titik nol, kurang sekali. Mungkin karena waktu kami kuliah dulu tidak ada Ada sejarah sejarah maritim ya? maritim. Ya, ya. Ya masih ikut dulu Pak. Jadi ya. Eh, tapi dengan ada kegiatan ini saya alhamdulillah sudah saya ingin mengatakan begini Pak. Apa yang ditulis tadi oleh Pak Subarman, eh, satu satu teluk tiga pelabuhan, satu teluk tiga pelabuhan, satu dua tiga mantap. Hmm. Yang saya ingin sampaikan begini Pak. Jadi ada dua. Ini saya hanya pertanyaan saya kan, pelabuhan segitiga katakan begitu ya. Dah pelabuhan segitiga walaupun mungkin tidak segitiga betul, artinya ada hubungan, interaksi yang intens antara ketiganya. Eh, saya sendiri belum membaca bukunya Pak Subarman ini. Apakah di dalam interaksi atau hubungan ini adalah hubungan yang menguntungkan atau hubungan yang positif, ataukah hubungan antara ketiga anak ini adalah hubungan yang merugikan atau hubungan negatif, ataukah antara ketiganya itu terjadi uh, kompetisi, artinya mau menjadi salah satunya mau menjadi unggul dari ketiga pelabuhan itu. Yang saya kira itu untuk pertanyaan saya. Uh, Kemarin Pak, hari Jumat itu saya mencoba menguji adrenalin saya. Saya berlayar dengan jalur dari Potere, Nadi Potere ke Barancadi. Kemudian setelah duhur dari Barancadi ke Pangkep. Hmm. Ada pulau namanya Pulau Panambungang. Dan kembali pada malam hari. Bisa dibayangkan Pak, kalau kita menggunakan jalur dan malam hari, begitu ombak itu eh, begitu hebatnya, sehingga semua doa saya baca. Hampir semua doa saya baca kecuali doa makan. Kapan ini sampai kembali di Barancadi seperti itu? Yang menarik bahwa saya berpikir bahwa begitu hebatnya orang-orang terdahulu Hmm. yang yang apa yang saya alami ini adalah secuil sekali apa yang di tentang ganasnya ombak itu. Hmm. Ah, Berarti
benarlah orang mengatakan bahwa pelaut yang hebat adalah yang berani mengarungi lautan yang luas. Maksud saya, ini barangkali ke depannya kita perlu, terutama guru-guru sejarah, untuk mewariskan ini semangat bahari, semangat ke ke apa namanya kebaharian kepada anak-anak kita. Karena saya lihat di kurikulum itu ada tema yang cukup bagus tentang kemaritiman ya, temanya di kelas 10 dan itu bagus. Paling tidak anak-anak kita bisa diajak ke laut. Persoalannya kalau di Goa Pak, di Goa itu dulu dikenal sebagai kerajaan yang katakanlah saya mengatakan kerajaan maritim, tapi Goa sekarang sudah tidak punya laut. Itu persoalannya yang jadi masalah. Jadi pengajaran kita itu ya setidaknya harus sejarah yang tanda kutip sejarah sosial yang bersifat agraris seperti itu. Jadi, tapi setidaknya bisa kita ajak anak-anak aja untuk melihat-lihat laut atau paling tidak ada gerakan untuk membersihkan laut seperti itu. Saya kira itu Bapak Darsumber mungkin bisa memberikan tanggapan ataupun kepada kami apa yang saya masukkan itu dengan hubungan segitiga antara apakah menguntungkan atau merugikan ataukah jangan-jangan di dalam ketiga pelabuhan itu ada yang mau menonjol atau bagaimana? Silakan Bapak. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan langsung saja pada Kak Subarman Salim untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Nafsar. Eh, dalam apa yang saya sampaikan di buku ini sebetulnya ketika melakukan penelitian di lapangan, saya juga kaget karena apa yang saya prediksi sebelumnya eh, ada hal yang harusnya saya eksplorasi lebih jauh dan itu tentu akan mempengaruhi rencana-rencana dari penelitian yang saya sudah susun sebelumnya. Eh, bukan saya mau mengabaikan pelabuhan Bupinang, tapi di seberangnya tidak jauh dari Bupinang ada bau-bau. Harusnya saya menempatkan bau-bau juga dalam konteks riset ini pada saat perencanaan. Andai saya melakukan diskusi-diskusi intens dulu dengan beberapa teman-teman seperti Pak Rahman dan yang lain, mungkin rencana penelitian ini tidak hanya menjangkau Pelaga dan Bupinang. Mungkin tiga tiga pelabuhan yang dimaksud ya bisa saja Bajoe, Kolaka, dan Bau-Bau. Eh, tapi lagi-lagi di awal saya sampaikan bahwa riset ini juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi saya ketika mendengar orang-orang tua dulu yang datang berkunjung dari negeri Tenggara mengatakan bahwa mereka membawa oleh-oleh dempo. Mereka mengisahkan bahwa orang-orang di selatan datang membawa baje. Nah, ini yang coba saya eksplorasi menjadi sebuah kerangka proposal dan tersusunlah kalimat satu teluk tiga pelabuhan. Dan masih bisa dilihat sekarang aktivitasnya. Jadi betul bukan saya mengabaikan pelabuhan-pelabuhan lain yang strategis yang lebih besar dari Kolaka dan lebih besar dari pelabuhan Bupinang. Hanya saja eh, ide awalnya adalah ingin merekonstruksi kembali bagaimana memori kultural memori kultural memori kultur oleh orang-orang Bugis yang sebetulnya sudah beranak pinak di Tenggara juga. Mereka mengisahkan cucu-cucunya tentang apa yang mereka alami pada saat mereka merantau dan mendirikan pemukiman di sana. Kita tahu bersama bahwa ini juga menjadi memori kultur orang-orang Muna di Tenggara. Mereka menganggap orang-orang dari selatan adalah saudara mereka dengan perumpamaan tubuh satu tubuh burung utuh. Kepalanya adalah goa, lehernya adalah bone, dan selanjutnya adalah suku-suku lain yang ada di Tenggara. Artinya eh, memang kita dibatasi oleh laut atau kita terhalang oleh laut atau
terpisah oleh laut, tapi kalau kita telusuri di peta terhubung juga dengan darat. Meskipun secara jarak tentu lebih jauh karena kita butuh perjalanan lingkar. Mengenai kemungkinan persaingan tadi Pak Rahman sudah sampaikan, memang ketika satu kawasan ada beberapa pelabuhan tentu dalam periode tertentu bisa saja terjadi persaingan. Apalagi di sini dalam konteks arus perdagangan yang melibatkan Bone dengan Kolaka, ini juga melibatkan Bone dengan Upinang. Akan tetapi untuk periode eh, modern, yang saya anggap modern di sini adalah kedatangan perahu kapal Peri maksudnya, eh, Peri hanya melayani Bajoy Kolaka, namun Bajoy Ibu Pinang masih menggunakan kapal-kapal tradisional atau kapal istilahnya orang-orang eh, di Bajoy adalah kapal kayu. Jadi persaingan itu mungkin tidak terlalu kentara karena memang segmennya berbeda. Ada segmen pedagang, bisnis, ada segmen khusus untuk eh, yang melayani pelayaran-pelayaran untuk tradisional. Tentu biaya penyeberangan juga berbeda secara tarif. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban. Mungkin sedikit Kak ada closing statement dari narasumber terkait terkait dengan diskusi kita malam ini atau semacam rekomendasi untuk kita ke depannya, misalnya membawa isu-isu maritim ke dalam kurikulum sehingga bisa nanti didiskusikan lebih lanjut di forum-forum seperti MGMP atau dan lain sebagainya. Sedikit Kak mungkin. Baik, untuk closing statement, alangkah baiknya saya mungkin bisa share kembali eh, slide saya di bagian akhir tentang apa yang terjadi di Teluk Bone hari ini. Ini temuan saya di lapangan dan eh, memang saya sengaja tempatkan di bagian akhir karena ini patut menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya para sejarawan tentu saja, terutama aktivis-aktivis lingkungan. Mengingat bahaya ini sebetulnya makin mengancam, entah dari pihak perspektif dari kelompok lain, terutama di pihak pengembang dan juga pemerintah, karena tentu ada deal sebelumnya yang terjadi sehingga eh, aktivitas pertambangan kian marak di sana. Nah ini kelihatan dari seberang adalah aktivitas tambang yang terjadi di wilayah sekitar Bupinang. Di sana ada tambang mineral. Terus ini gambar dari seorang teman yang merupakan salah seorang dari patroli keamanan di Pelabuhan Kolaka mengamankan barang bukti berupa bahan peledak yang ditangkap di sekitar perairan Kolaka. Ini juga marak terjadi di Bajoe. Artinya memang perlu keseriusan dari semua pihak untuk menjaga agar kawasan ini eh, tidak semakin jatuh dalam keterpurukan atau degradasi lingkungan yang kian parah. Saya kira untuk closing statement, eh, ya bagi penyelenggara, daur ulang maupun dari teman-teman adik-adik dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, ya eh, kalau ada forum yang lebih luas lagi cakupannya, mungkin bisa diinisiasi agar kawasan ini tidak hanya sekedar menjadi bahan diskusi, tapi betul-betul kita melahirkan sebuah rencana aksi agar agar semua kekhawatiran tentang degradasi pantai, eh,
dampak buruk dari eksploitasi tambang yang berlebihan itu tidak lagi menjadi ancaman bagi kehidupan kita sekarang dan generasi mendatang. Saya kira demikian, moderator. Ya, terima kasih atas closing statement-nya. Sebelum kita akhiri diskusi kita malam ini, saya mau membacakan beberapa hal yang bukan menyimpulkan ya, beberapa hal yang mencuat dalam diskusi malam ini dan patut untuk kita tindak lanjuti ke depan. Yaitu pertama adanya hipotesis yang menarik dari pemateri kita atau narasumber kita dari Kanda Abdurrahman Hamid terkait dengan menyebarnya diaspora atau migrasi ini atau berkaitan dengan kuatnya peran Arupalaka di Sulawesi Selatan. Kemudian adanya perubahan situasi di Sulawesi Selatan yang mana pelaut bukan lagi menjadi sesuatu yang membanggakan. Kemudian perubahan situasi itu merubah juga budaya maritim kita. Kemudian harusnya sudah ada strategi kebudayaan baik dari akademisi, praktisi, pengajar dan lain sebagainya. Kemudian perlunya adanya rencana aksi atau rencana tindak lanjut dari kita semua. Uh, Walaupun rencana aksi itu kecil, setidaknya kita harus berbuat demi keberlangsungan kebudayaan kita. Oke, sekira itu dari saya. Tadi ada pantun, saya juga ada pantun sedikit untuk peserta malam ini. Jadi duduk pantunnya begini, duduk santai di tepi pantai, bermain bersama teman. Perahu Lambo budaya kami, mari kita lestarikan. Sekian, terima kasih tak terhingga untuk kedua pemateri kita malam ini, Kanda Uba dan Kanda Abdurrahman Hamid. Semoga diberikan kesehatan kepada kita semua. Oke, ada permintaan atensi dari untuk foto bersama. Ya, silakan. Sebelum kita tutup. Ya. Bisa sedikit sekali bentar Pak Erdi, habis foto bersama. Ya, bisa. Mungkin Pak, sebentar sekali aja. Mungkin gini, Tabe, mungkin teman-teman di ini saya arahkan ke himpunan ya, karena yang penyelenggara kan juga salah satunya HMJ. Tapi begini, mungkin ada baiknya ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini juga digalakkan kembali, semacam bedah buku yang sudah dilaksanakan hari ini, karena mengingat beberapa teman guru ini juga sudah ada karya bukunya yang mengulas tentang bukunya. Oh iya, menarik. Yang mengulas tentang ya. Yang mengulas tentang kelokalan Sulawesi Selatan, kan beberapa teman itu juga sudah ada beberapa teman guru sudah menerbitkan buku, mungkin ya bisa menjadi diwadahi teman-teman himpunan itu, karena ya